Oke, kalau gitu kita mulai aja. Materinya agak banyak. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Udah kan? Udah kelihatan ya? Jadi hari ini kita bakal belajar tentang SQL. Mungkin Givari udah familiar lah ya tentang SQL terutama di BigQuery karena memang kita pakai platform BigQuery untuk materi ini. Jadi nggak apa-apa kalau udah tahu biar ingat-ingat lagi lah gitu. Nah, terutama teman-teman yang lain nih yang belum tahu, terutama yang masih kuliah atau yang switch karir kan banyak juga. Eh, Semoga paham ya. Kalau nggak paham tanya aja di chat boleh atau yang lain mic aja nggak apa-apa. Nah, ini minggu lalu kita belajar ini ada tipe database ya, ada intro ke BigQuery, ada basic SQL statement di BigQuery gitu. Jadi cara-cara query yang basic-basic itu gimana gitu. Em, Database type itu tuh di BMS ya. Di BMS itu kan ada tipe-tipenya, ada RDBMS, ada yang graph database dan lain-lain ya waktu itu. Gitu sih. Tapi itu teori ya. Jadi maksudnya kita fokusnya ke BigQuery-nya sekarang. Nah, kita bakal belajar ini, OLTP, OLAP, dan contoh SQL lebih lanjut gitu ya. Aggregation, terus string function, dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya materi hari ini tuh kalau di jadwalnya sih hmm, DDL dan DML ya. Cuma kalau menurut gua itu kayak itu simple dan udahlah itu next week aja gitu. Ini dulu aja. Oke, kita langsung aja OLTP dan OLAP. Apa itu OLTP dan OLAP? Jadi OLTP dan OLAP itu singkatan dan ada kepanjangannya, ya kan? Intinya ini tuh OLTP ya. Intinya ini adalah online transaction processing. OLAP itu online analytical processing. Bedanya huruf T dan A doang, sisanya sama. Yang T, transaction, itu artinya ini adalah database, tipe database yang menampung data transaksi. Karena namanya transaction processing. Design for write operation intensive atau insert. Contohnya MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, dan lain-lain. Often called as production database. Tadi kan Givari juga sempat bilang ya, dia pakai itu. Ini ada XS upstream. Ini teori doang sih, gitu. Terus OLAP. OLAP itu design for retrieval and aggregation. Operation intensive, select, sum, group by, where, dan lain-lain. Contohnya BigQuery, Redshift, Snowflake, Azure, Azure, apa ya bahasanya? Synapse atau Synapse? Gue nggak pernah pakai sih. Max Compute. Eh, Pokoknya ini produk Azure lah intinya. Often called as data warehouse. X as downstream. Ini teori ya. Jadi apa ini maksudnya gitu kan? Intinya OLTP itu adalah database yang menampung transaksi. Transaksi apa? Contohnya misalnya hmm, mungkin contohnya di tempat gue aja ya. Gue kan di Bank Saku. Bank Saku itu sekali lagi itu adalah bank digital dari Bank Jasa Jakarta dan Astra. Nah, eh, kan ada aplikasinya, aplikasi Bank Saku. Orang kan bisa buka rekening, bisa transfer, bisa nerima duit, gitu-gitu lah ya. Bisa naruh deposito dan lain-lain. Setiap kali orang buka rekening, itu kan akun mereka nongol dong ya di database kita bahwa oh ini udah buka rekening nih gitu. Terus atau misalnya ada dia transfer, misalnya gue punya akun Bank Saku juga ya. Sebagai orang yang kerja di situ gue juga buka. Gue bisa transfer ke orang lain. Nah, setiap transfer itu transaksi gitu. Transaksi transfer itu masuk ke database kita gitu. Database kita disimpannya di PostgreSQL kalau yang OLTP-nya gitu. Ini kan contohnya ada ya, PostgreSQL contohnya. Jadi PostgreSQL itu menampung
satu row gitu, satu row di mana user Abel Gideon ini transfer ke rekening orang gitu, sebesar sekian. Ya kayak gitu. Jadi dia mencatat transaksi aja, transaksi orang buka akun, transfer, apalagi duit masuk, masukin deposito dan lain-lain gitu. Gitu sih. Ya mungkin kalau di startup-startup lain ya macam-macam ya, atau nggak harus startup lah, konteksnya perusahaan apapun lah ya, ya seperti itu gitu. Kalau di apa ya, mungkin di e-commerce kali ya, e-commerce yang memang gampang banget kita contohin, maksudnya gampang untuk kita bikin ilustrasi gitu. Ya itu kan contoh Tokopedia lah. Itu kan orang belanja, orang ngirim barang, terima barang dan lain-lain itu kan ada transaksi semua. Itu transaksi kan sebenarnya. Jadi data masuk, oh si user A ini belanja barang sampai 10 juta gitu. Bayar pakai kredivo, ngutang 15 tahun misalnya. Nah, terus habis itu eh, atau dia beli apa? Apa kek? Beli apa ya? Beli action figure lah contoh ya. Action figure gitu. Terus dikirim ke rumahnya di mana gitu. Atau si seller atau dia mengajukan retur barang, kayak gitu-gitulah. Itu transaksi lah. Kegiatan-kegiatan lah intinya gitu. Itu definisinya aja ya. Nah, kalau di tempat-tempat, maksudnya di kantor-kantor itu OLTP biasanya, biasanya ya, tapi nggak selalu. Biasanya itu di-manage sama tim tech atau tim teknologi, tim IT lah sebutannya. Kita sebagai tim data kadang-kadang nggak punya akses ke sini, ke OLTP. Jadi kita nggak bisa nge-query langsung dari sini. Biasanya, tapi nggak selalu. Soalnya dulu di kantor gue yang lama, di Danamas itu peer-to-peer lending dari Sinarmas, itu gue bisa akses ke OLTP. Waktu itu Postgre juga, gitu. Tapi kalau sekarang, gue nggak bisa. Jadi ya itu kebijakan kantor masing-masing lah. Intinya gitu. Terus kalau OLAP itu adalah data warehouse. Data warehouse itu adalah tempat di mana data OLTP ini dipindahkan ke OLAP atau ke data warehouse gitu maksudnya. Jadi dari OLTP dipindahkan gitu. Nah, dari sini ini kan online analytical processing. Ini cuma sebutan, OLTP dan OLAP tuh sebutan aja maksudnya gitu. Itu sebutan bahwa suatu database dikategorikan sebagai OLTP atau OLAP. Nah, kalau OLAP itu dia tujuan untuk analytical sesuai namanya, online analytical processing. Analyticalnya apa? Ya macam-macam. Misalnya kalau kalau di gua ya, itu kan bank. Kita mau lihat kayak siapa sih user eh, yang terdaftar di bank Saku dengan menggunakan HP OVO dan Vivo. Gue pernah dapat case kayak gitu beneran gitu. Jadi ada si tim marketing itu minta, nggak tahu ya mungkin mereka mau pasang iklan atau gimana gitu ya. Jadi minta ke tim data gitu. Coba dong, Mas, keluarin data eh, orang-orang atau nasabah kita yang pakai HP OVO dan Vivo gitu. Ya udah, gue keluarin lewat lewat apa? Lewat ini, lewat query di BigQuery ini di database di data warehouse gitu. Atau contohnya yang misalnya saldonya lebih dari 50 juta misalnya. Itu ya dari OLAP ini, dari si data warehouse ini gitu. Bisa nggak dari OLTP? Ya bisa juga sih, tapi bukan itu tujuannya. Dia tujuannya untuk mencatat transaksi gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi kenapa nggak di situ ya? Karena tujuannya untuk mencatat transaksi. Kalau kita nge-query dari sini bisa, secara teknis bisa, kita tinggal pakai bahasa SQL aja. Tapi ya mengganggu performanya si OLTP. OLTP sekali lagi apa contohnya? Ya ini MySQL, Postgre, Oracle, dan lain-lain. Gitu. Memang tujuan untuk analytical ya di sini, data warehouse. Gitu. Contohnya apa? BigQuery, Redshift, Snowflake, Azure, Max Compute, dan lain-lain. Gitu. Terus kalau orang buat-buat report gimana? Buat eh, laporan ya, laporan ke stakeholder, ke
ke CEO misalnya gitu kan. Kadang kan CEO maunya lihat grafik-grafik gitu ya. Eh, ya dari mana? Ya dari sini, dari OLAP ini gitu. Dari apa? Data warehouse maksudnya gitu. Terus kalau kita mau bikin sebuah data ya, kita sebutnya data mart ya, tapi nanti lah. Tapi data mart itu intinya adalah data di mana datanya itu udah teragregasi, apa ya, di utak-atik lah, ditransformasi misalnya ya, gitu. Nah, itu bikinnya di mana? Ya dari data warehouse ini, gitu. Gitu ya. Oke, next itu adalah, nah ini simple arsitektur dari OLTP dan OLAP. Minggu lalu, kalau kalian ingat, itu udah gue tunjukin sebuah arsitektur data punya kantor gue sebenarnya. Nah, itu kan kelihatan agak pusing ya, kayak rumit gitu. Tapi kalau kita ambil secara secara umum gitu ya, secara umum, eh, ya seperti ini sebenarnya. Jadi source-nya itu kita sebut OLTP, terus penampungnya ya OLAP gitu. Nih, definisinya di bawah sini. Jadi data itu harus selalu dipindahkan ke sana. Data dari OLTP sebagai data engineer ya, harus dipindahkan ke OLAP. Jadi kayak copy paste. Jadi persis sama. Misalnya kalau di OLAP itu ada 100 baris, ya di sini harus 100 gitu. Pindahnya pakai apa? Ya tergantung cloud service-nya apa. Tapi mungkin ini pertanyaan ya. Eh, pernah nggak gue dapet case di mana data warehouse-nya bukan yang ada di sini? Ini kan cloud service ya. BigQuery, Redshift, Snowflake, Azure, Max Compute. Sebenarnya satu lagi itu ada Apache Hive ya. Itu itu adanya di Cloudera. Cloudera itu adalah kayak semacam cloud juga, tapi diinstal sendiri. Kalau BigQuery, Redshift, dan lain-lain itu cloud service yang kita tinggal pakai doang. Tinggal butuh internet buat akses gitu. Nah, gue pernah kerja di sebuah perusahaan di Metrodata waktu itu. Metrodata itu IT konsultan ya. Waktu itu kita dapat klien, case-nya tuh mau mindahin data dari OLTP ke OLAP juga. Tapi OLAP-nya itu nggak ada di antara list-list ini. Jadi OLTP-nya ada di SQL Server, OLAP-nya di SQL Server juga. Bedanya, satu tuh di server A, satu di server B, tapi sama-sama SQL Server. Gue pernah kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kalau memang mereka maunya pakai itu ya gitu. Itu kan keputusan ke kantornya sendiri ya, gitu. Mungkin buat konteks gini ya, Metrodata itu kantor konsultan. Jadi kita pasti kan menawarkan jasa project ya kayak, nih gue bisa loh bikin apa namanya eh, project data migration ya, migration itu dari OLTP ke OLAP gitu. Gue menawarkan OLAP-nya ada di sini, misalnya di BigQuery contoh ya. Ya mungkin mereka klien itu mau pakai jasa kita, bayarlah ke kantor kita. Tapi mereka nego-nego lah sama salesnya gitu. Eh, ya udah boleh deh pakai jasa Metrodata, tapi OLAP-nya jangan di cloud ya. Kita maunya pakai punya sendiri, BigQuery, SQL Server. Ya udah, itu kan ujung-ujungnya bisnis ya. Jadi ya udah ada kata deal, ada kata cocok nih uangnya gitu kan. Ya udah, perusahaan kan ya udah gas-gas aja gitu. Ya selama memang masih bisa dipenuhi ya, ya udah gitu. Ya udah aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi umumnya ya di tempat-tempat ini yang BigQuery, Redshift dan lain-lain gitu sih. Ini tadi udah ya. Nah, ini contoh-contoh dari OLTP. Ada Postgre, ada Oracle, MySQL, SQLite, MariaDB, IBM DB2, SQL Server. Kalau apa namanya? Kalau kalau nggak pernah make ini sama sekali gimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau pernah ya bagus gitu aja sih.
Tapi ini bukan bukan suatu skill yang kayak kalau nggak bisa, nggak bakal jadi data engineer ya, nggak juga, gitu. Nah, ini contoh dari OLAP. BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake, Apache Hive yang tadi gue bilang. Yang gambarnya ini gajah, tapi bawahnya lebah gitu ya. Azure, Azure Synapse, sama Max Compute. Seumur gue bekerja, ini tahun kelima gue, dari 2019 ya. Gue pernah pakai BigQuery, sekarang pakai BigQuery di Bank Saku. Terus pernah pakai Redshift di Metrodata. Ini produknya Amazon Web Service ya, AWS. Ini Redshift nama data warehouse-nya. Terus di Danamas pernah make Alibaba Max Compute, Alibaba Cloud. Nah, mereka punya punya data warehouse namanya Max Compute. Di Metrodata juga pernah make Apache Hive gitu. Waktu itu data data warehouse-nya di sana. Sisanya belum pernah. Dari minggu lalu dan minggu ini dan minggu seterusnya kita akan belajar BigQuery. Jadi ini adalah satu skill data warehouse yang ini bagus kalau kalian bisa ya. Jadi makanya ya materi ini dipelajarin, diperhatiin. eh, Nanti bisa kalian tulis di CV gitu. Oh, skillnya BigQuery gitu. Nah, itu bagus kalau bisa. Nah, ini contoh lebih lanjut dari SQL Comments ya. Nah, ini minggu lalu kita udah belajar tentang select star from table, ya kan, buat nampilin semua data. Kalau star itu semua, kalau mau nampilin kolom-kolom tertentu itu, ya udah panggil nama kolomnya aja ya, misalnya A, B, C gitu. Terus ini tampilin semua, di mana nama kolomnya sama dengan apa. Contoh select star from customer, where name sama dengan Abel gitu ya. Select star from table where column like apa. Jadi kalau like itu seperti. Jadi kalau kalian lupa, aduh namanya apa ya? Yang gue ingat tuh kayak kayak gini gitu, kayak ada apa-apanya gitu. Nah, itu like gitu ya, like apa gitu. Misalnya select star from customer buat nampilin semua data customer. Where name like persen bell persen gitu. Jadi kayaknya ada deh customer namanya siapa gitu, tapi ada bellnya. Nah, itu persen bell persen gitu. Itu ya, itu minggu lalu. Jadi bisa tonton di recording. Nah, ini select star from table, order by column, descending, atau ascending. Mengurutkan data, descending itu dari besar ke kecil, ascending dari kecil ke besar. Jadi descending atau ascending. Nanti ada contohnya kok. Kita akan pakai contoh-contoh dari minggu lalu juga untuk minggu ini. Nah, sekarang lanjutannya ya. Itu adalah in dan not in. Seperti keterangan di sini ya, untuk filter suatu kolom dalam beberapa kondisi, begitu sebaliknya. Nanti ada penjelasannya. Distinct, untuk menampilkan elemen agar yang unik aja. Nanti ada contohnya. Alias atau as, membuat nama baru pada kolom. Ada contohnya di sini. Except, menampilkan kolom kecuali A, B, C, dan seterusnya. Bingung? Langsung aja kita lihat contohnya. Contohnya in. Buat nampilin semua data, ini yang strip 2 ini komen ya. Komen itu tuh sesuatu yang kalau kita running nggak ada gunanya. Ini memang kayak keterangan buat kita. Buat nampilin semua data, atau bintang ya, semua data, di mana nama jurusannya ada di kimia, farmasi, agribisnis aja. Gimana tuh caranya? Select star, kan semua ya, select star from datasetnya raw. Kalau di cloud lain atau di eh, database lain, ini sebutannya raw ini tuh kayak sebutannya skema. Skemanya raw gitu ya. Tapi kalau di BigQuery, ini sebutannya dataset. Ya, gampangnya ini nama database lah, gitu aja sih. Nama database-nya apa? Raw dot nama tabelnya raw majors. Where major name in kimia, farmasi, agribisnis. Jadi tampilin semua data di mana nama jurusannya ada di itu ya, ada dalam in kimia, farmasi, agribisnis. Ya ini contohnya, contoh query-nya. Itu. Contoh part 2, not in. Ya itu mah sebaliknya aja ya gitu. Jadi eh, yang apa namanya yang
tidak di kimia, farmasi, agribisnis. Itu aja sih. Apa tuh contohnya? Pendidikan dokter hewan, pendidikan dokter, dan lain-lain. Nah, ini keterangannya ya. Ini batasin 10 row aja, tapi ini limit 5 ya. Ini gue typo ya, gue lupa. Lupa ubah. Limit 5 tuh buat ngebatasin 5 baris. Ya, limit 100 ya 100 baris gitu. Ini buat sampling ceritanya. Jadi ini contoh-contoh dengan cara yang baru nih, yang not in dan in, sekaligus beberapa cara dari yang minggu lalu ya gue tampilin lagi biar ingat. Distinct atau alias. Distinct dan alias. Ada dua. Jadi dalam contoh ini ada dua. Contoh, nah, tadi kan komen itu kan garis dua ya, ini. Tapi kalau komennya panjang, memang mau ngebuat sebuah kayak paragraf gitu, pakai komennya kayak gini nih, garis miring, bintang, ditutup sama bintang garis miring. Buat nampilin semua jurusan, jadi di bawah ini ya, buat nampilin semua jurusan, tapi yang unik aja. Dan dikasih nama baru, atau S, sebagai nama unik jurusan. Dan nama jurusannya seperti dokter. Gimana tuh caranya? Select distinct major name sebagai, atau diganti ya, sebagai nama unik jurusan. Ini bebas nggak? Nama unik jurusan tuh bebas nggak penamaannya? Ya bebas. Terserah kalian mau jadi apa. Distinct major name S apa? S Namjur gitu, nama jurusan ya terserah juga. Ini bebas. Kalau S ini alias tuh bebas. Ini penamaan aja sih. Where, where lagi. From table yang tadi ya. Di mana nama jurusannya seperti dokter. Jadi tampilinnya ini. Hasilnya pendidikan dokter, dokter hewan, dokter, dokter gigi, hewan, dan lain-lain. Pak, nanti BigQuery-nya dikasih akses aja ya, Pak. Lu bisa ngasih akses ke anak-anak kan ya? Bisa sih di IAM ya, kalau nggak salah kan ya? Iya, ya, tinggal pakai IAM aja. Soalnya, eh, apa, kan lu udah gua kasih akses owner ya. Nah, teman-teman paling taruh aja emailnya teman-teman ya. Soalnya kalau misal aku pakai email yang kemarin, takutnya bukan email itu yang dipakai buat GCP gitu. Mungkin teman-teman pakai email yang lain atau gimana ya. Jadi dikasih di sesi ini aja, Pak. Oke? Makasih, Oh Pak. iya, iya. Tadi ada yang nanya soalnya. Ya, ya. Ya, chat aja emailnya ya di sini. Nanti gue coba kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya. Jadi distinct itu untuk nampilin data yang unik aja gitu. Memang kalau nggak pakai distinct gimana? Kalau nggak pakai distinct, contohnya begini. Nih contohnya ya, nih. Agribisnis 2 kali nih. Ini kan yang ditampilin 5 baris doang. Tapi kalau kita scroll sampai bawah mah banyak berulang ini kimia, 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 agribisnis, agribisnis gitu berulang. Nah, kalau kita tuh pengen lihat sebenarnya yang unik tuh apa aja sih gitu. Nah, itu tadi dengan listing namanya gitu ya. Gitu. Nah, kita mau lihat yang unik aja di mana nama jurusannya seperti dokter gitu. Kira-kira kita pengen tahu yang dokter tuh apa aja sih? Nah, ini dokter hewan, dokter, dokter gigi, dokter pendidikan dokter hewan dan lain-lain gitu ya pokoknya. Oke, semoga paham ya untuk contoh nomor 2 dan 3, 1, 2, 3 ya. Kalau nggak paham, tanya aja, chat, atau open mic aja. Nah, ini yang contoh nomor 4, nanti kita praktekin. Tampilin semua kolom, kecuali yang di dalam accept. Select star, from, nah ini nanti kita baca ya. Select star, from, Partnatek tuh nama projectnya, gitu ya. Nanti gue kasih lihat nama projectnya. Terus ini nama dataset, shop dataset, dot customer, nama table. Apakah, oh ya, sebelum ke accept, apakah kalau kita nge-query harus pakai nama project? Nggak juga, nggak apa-apa sih. Jadi cukup shop dataset dot customer juga boleh. Tapi kalau mau pakai nama project boleh. Seandainya kalian ada project lebih dari satu. Gitu. Tapi kalau nggak pakai nama project nggak apa-apa juga sih. Diurutkan berdasarkan credit limit, descending. Nah ini ada komennya ya. Ini komen gue yang tulis biar ada
biar ngerti ini tuh buat ngapain sih sebenarnya gitu. Jadi kok order by credit limit, descending itu untuk urutin berdasarkan credit limit dari yang tertinggi atau descending. Limit 10, batasin 10 baris. Nah, jadi kalau select star tadi itu kan tampilin semua kolom, ya kan? Accept itu buat mengexclude gitu, mengexclude customer number, kontak last name dan phone gitu. Gitu sih. Jadi select star langsung accept ya, bukan koma. Jadi select star accept apa gitu. Gue kurang tahu kalau di cloud lain bisa apa enggak, tapi kalau di BigQuery ini memang fitur BigQuery ya. Kalau cloud lain gue jujur kurang tahu. Gitu. Dan kalau di apa namanya OLTP misalnya ya kayak Postgre, MySQL dan lain-lain, gue juga kayaknya setahu gue nggak ada ya accept ini. Jadi ini memang cara penulisan yang khusus di BigQuery sih. Oke, ini udah ke topik berikutnya. Ada yang mau tanya nggak? Sambil gue jeda bentar. What? Mas banyak, Ya, tapi ini mungkin agak agak sedikit keluar, tapi tadi ada disinggung Apache Hive ya. ya. Ah, masih worth worth ini nggak sih Mas, untuk apa kayak belajar ah, si Hadoop environment kayak Apache Hive, MapReduce dan kawan-kawannya. Soalnya kan yang kalau yang saya lihat sih kayaknya rada rada ribet ya untuk maksudnya untuk belajar kayak harus install dulu. Maksudnya installnya juga lumayan rada ribet, terus masih ada teknologi lain yang lebih simple, data warehousing kayak misalnya kayak BigQuery tinggal pakai aja dan dokumentasinya juga lebih enak gitu. Dan maksudnya Hadoop environment ini masih worth dipelajari nggak sih gitu. Dan apakah emang susah apa cuman anggapan saya aja gitu. Oke. eh oke, sebelum gue jawab, gue jadi kepo. Backgroundnya apa? Hanya ini. Kepo aja sih. Gue lulusan teknik elektro, cuman fokusnya emang IT. Terus emang dari dulu suka data analis, data scientist dan data engineer, ke data engineer karena emang lebih lebih suka aja daripada kalau DE sama dia kan lebih ke analisisnya gitu. Kalau DE-nya kan lebih ke backend-nya, lebih ke infranya. Jadi lebih suka DE-nya gitu. Oke. Jadi, berarti sekarang apa? Kerja atau apa? Belum kerja cuma baru masih nyari sih, Oke. masih belajar juga. Jadi gini, mungkin gue akan jawab sekaligus kayak advice ya. Jadi, eh, kalau mau dipelajarin, nggak apa-apa, tapi kalau menurut gue lebih banyak dibutuhkan skill-skill yang relate-nya ke cloud service. Cloud service ya kayak ini, BigQuery dan lain-lain gitu. Karena memang lebih banyak dibutuhkan. Ini apa namanya? Pendapat ya. Jadi bukan sebuah fakta, pendapat. Karena gini, cloud service itu kan relatif lebih relatif lebih murah gitu dibanding tools-tools seperti eh, Hadoop dan semacamnya gitu. Udah gitu nggak perlu setup. Jadi lebih simple. Jadi kalau untuk perusahaan tuh ngelihatnya, wah lebih gampang nih pelajarin, lebih gampang eh, secara maintenance gitu. Gitu. Jadi eh, akhirnya hal itulah juga yang ngebuat banyak perusahaan ya udah nyarinya yang orang yang punya skill itu gitu, yang punya skill kayak BigQuery dan lain-lain ya gitu. Tapi kalau mau dipelajarin nggak apa-apa, bagus juga. Memang instalasinya agak ribet sih sebenarnya. Gue sendiri pun nggak bisa instalasi itu ya sampai sekarang gitu. Jadi memang agak ribet. Cuma gue pernah lihat cara instalasinya tuh agak ribet gitu. Udah gitu itu butuh spek yang tinggi juga komputernya untuk running itu. Jadi eh, ya kalau kata gue mah kalau cuma nanya untuk
mana yang lebih mending dipelajarin, mending belajarin yang lain dulu aja gitu. Tapi ini semua opini ya. Sebagai orang yang sudah terjun di dunia data ya ini ngasih opini aja sih. Tapi kalau mau belajar boleh, itu bagus juga sih. Cuma memang itu lebih banyak kan dipakai sama company-company kayak BUMN misalnya, atau banking, atau rumah sakit, atau apapun yang memang datanya nggak boleh disimpan di cloud gitu. Gitu sih. Dan itu hanya company-company tertentu. Jadi kebanyakan malah fine-fine aja disimpan di cloud. Makanya yang bisa skill, maksudnya perusahaan lebih banyak, kalau gue lihat ya, kebanyakan nyarinya ya, ya yang bisa cloud service gitu-gitu sih. Gitu. Oke, makasih Mas. Ya soalnya ini mau apa kayak memprioritaskan yang mana dulu yang harus dipelajari gitu. Oke, makasih. Ya, ya. Oke, udah gitu, kalau pakai kayak Hadoop gitu-gitu ya, eh, itu biasanya pasangannya sama kayak ETL tools juga, talent dan lain-lain ya. Itu mahal gitu. Jadi memang balik lagi hanya company-company tertentu yang biasanya pakai itu. Jadi saking tertentunya malah nggak sebanyak yang pakai cloud gitu sih. Gitu. Oke, next ya. Oh iya, ini sedikit konteks ya. Tadi Ahmad Rifki ini nanya tentang Apache Hive ya. Apache Hive itu adalah data warehouse dari Cloudera gitu. Cloudera itu ya Hadoop juga sih. Intinya itu adalah sebuah platform kayak semacam kayak cloud tapi diinstal sendiri gitu. Nah, yang pakai itu tuh company-company tertentu gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita bisa next ke topik berikutnya. Ada agregasi ya, fungsi agregasi. SQL bisa melakukan proses agregasi seperti sum, min, max, count, average. Langsung aja contohnya biar nggak pusing. Oh iya, sedikit tambahan kalau mau nampilin aggregation function di SQL dengan kolom lainnya, ya, dengan kolom lainnya, maka harus ditambahkan grup by kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya pada akhirannya. Tapi bisa juga dengan group by all, dan ini khusus di BigQuery, as far as I know. Gitu ya. Contoh aja langsung. Nih contoh pertanyaan ya, atau bahkan mungkin bisa aja nih request di kantor kalian suatu saat. Coba dong, Mas, Mbak, gitu kan. Tampilin negara mana aja yang punya kredit limit paling tinggi. Diurutkan dengan yang paling rendah, tapi dari kredit limitnya lebih dari 10 ribu. Caranya gini, select max credit limit, kita kasih alias max credit limit, terus koma city. Jadi kita mau tahu kota-kota ini tuh punya kredit limit paling tinggi siapa aja sih, gitu. Nah, kota-kota mana aja sih yang punya kredit limit paling tinggi, ya kan? Tapi kredit limit paling tinggi itu kita urutkan dari yang paling rendah di antara mereka, mereka doang, gitu. Udah gitu di filter yang lebih dari 10 ribu. Ini pertanyaannya Nuka abis ini ya, abis ini gue jawab ya. Nah, itu contoh pertanyaannya ya. Gimana caranya gitu ya? Anggaplah company kalian nanti punya transaksi di luar negeri ya, atau di satu Indonesia, di mana transaksinya kayak gini gitu. Coba dong tampilin untuk kebutuhan tim marketing contoh. Coba dong tampilin data kredit limit customer setiap kota itu paling tinggi dari kota apa kredit limit paling tinggi di setiap kota tuh berapa aja sih gitu. Nah, ini contohnya caranya. Max credit limit, S max credit limit. Oh ya, ini apakah harus dikasih alias? Enggak juga sih. Ini karena gue mau aja. S max credit limit, koma city, dari nama project, nama dataset, nama table, gue ulangin biar biar hafal, biar nempel di otak gitu ya. Nama project, nama dataset, nama table, where credit limit lebih daripada 10 ribu. Ya kan? Karena permintaannya lebih daripada 10 ribu. Terus group by all. Atau bisa juga group by city. Kenapa city?
Ya karena ini city, kolom yang normal ya. Ini kan kolom agregasi, yang max. Max, min, sum, dan lain-lain itu agregasi. Tapi kalau city itu kan nggak diapa-apain kan, nah itu normal. Nah, jadi group by city, gitu. Atau group by 2. Kenapa 2? 2 karena kolom city ada di urutan kedua. Dari mana? Nah, ini 1, 2. Ya kan, city ada di urutan kedua. Kalau cuma satu gini ya, maksudnya cuma city ya, kolom biasa ya udah nggak apa-apa sih kayak oh group by city selesai gitu. Kalau ada dua misalnya city sama phone misalnya ya nomor telepon, ya udah group by city, phone, udah selesai. Tapi kalau banyak gimana ya itu group by all gitu ya. Order by satu ascending, satu apa ini ascending? Satu satu apa coba gitu kan? Satu itu ya kolom nomor satu si credit limit gitu. Apakah harus jadi satu? Apakah nggak boleh order by credit limit? Boleh. Ini kan cara penulisan lain, biar tahu maksudnya. Gitu. Coba dicerna ya, sambil gue baca pertanyaan dari di chat. Izin bertanya, kalau kita dapat dataset yang kurang baik, seperti CSV, tapi datanya belum terpisah kolom, itu kita perbaikinya pakai Excel atau bagaimana? Apakah harus masuk BigQuery? Harus sudah bagus? Belum terpisah kolom, gimana maksudnya? Coba, Nuke, gimana? Bisa on apa open mic-nya aja. Belum terpisah kolom maksudnya gimana? Ini gue jawab dulu aja ya, Nuke ya. Mungkin nggak dengar apa gimana. Jadi apa namanya? Apa sih tadi? Yang oh CSV ya, yang masalah CSV ya, yang data jelek gitu ya. Eh boleh aja sih masuk ke BigQuery boleh. Tapi paling dibuat kayak layernya, misalnya dataset ini ya tadi nih dataset raw tadi kan ada dataset raw ya, dataset mentah. Nah itu yang hancur, yang jelek-jelek tuh. Nah, terus kita bikin dataset baru di mana ini database yang copy paste dari sini sebenarnya, tapi ini untuk data yang sudah bersih. Misalnya namanya staging. Nah, itu baru dibersih. Jadi dari sini ke sini itu udah melewati proses pembersihan gitu. Saya pernah mengerjakan dataset yang informasi jadwal dan rute KRL-nya masih bersatu, Kak. Makanya saya bingung mengerjakannya bagaimana. Wah, saya juga bingung. Nggak. Ya itu tadi sih paling ya. Kalau mau dimasukin ke BigQuery boleh dalam satu dataset. Tapi kita siapin juga dataset di mana yang table tadi udah bersih gitu. Jadi mungkin ini table-table kumpulan table yang berantakan. Nah, ini ada dataset baru atau database baru di mana ini table-table yang tadi tuh udah pada bersih gitu. Boleh juga kayak gitu. Tapi itu artinya melewati sebuah proses kayak proses ETL ya, artinya ada proses transformasi pembersihan gitu ya. Kalau ini mungkin kalau maksudnya Nuke ini konteksnya kayak untuk pekerjaan yang sekali doang, yang kayak mungkin lagi ngerjain kuis, ngerjain tugas gitu ya, ngerjain apapun gitu yang konteksnya emang sekali doang, ya dibersihin di Excel aja langsung gitu. Pertanyaan dari Ahmad Rifki, apakah aggregation bisa untuk kolom tipe string? Tipe stringnya apa dulu? Kalau misalnya contohnya ada kolom tanggal ya, kolom tanggal tapi dia tipenya string gitu, itu bisa. Jadi maksimum tanggal atau minimum tanggal gitu ya, itu bisa. Eh, huruf A, B, C, D, E gitu, itu bisa. Tapi kalau selebihnya enggak sih. Misalnya kayak sum ya, jumlah. Gimana jumlah sebuah huruf kan nggak bisa ya. Gitu. Nanti gue kepikiran sesuatu, tapi nanti deh kita praktekin. Lanjut dulu ya. Ini ada contoh min. Ya sama aja kayak tadi ya, cuma min gitu aja sih sebenarnya. Tampilin negara mana yang punya kredit limit paling rendah diurutkan dari yang paling tinggi. Tapi yang kredit limitnya lebih dari 50. Ini sama aja ya. Jadi, ya
Ini cuma biar contoh aja. Ini group by 2 tuh maksudnya biar tahu cara penulisan lain gitu aja sih. Tapi contohnya sama persis kayak tadi. Sekarang sum dan count ya. Select sum dari kolom number. Kita kasih nama as total number persons, total manusianya. Terus kita count. Nah, count itu bisa di collab ya. Maksudnya bisa digabungin sama fungsi lain. Contohnya count distinct as unique name, state, gender from BigQuery public data. Ini nama projectnya, nama datasetnya, nama tabelnya, group by all untuk menampilkan dikelompokkan berdasarkan state dan gender. Apa ini maksudnya? Mungkin nggak jelas. Kita jelasin. Jadi, tabel USA names.USA 1910 current itu isinya adalah kumpulan nama-nama orang di Amerika sana. Kan Amerika sebutannya state ya, kayak negara bagian gitu. Ini mungkin kodenya kali ya, AK, AL apa gitu ya. Nah, di negara Amerika sana itu kan orang macam-macam namanya. Mungkin ada Andrew ya, nama Amerika apa sih? Anto ya, nggak ada Anto ya. Pokoknya nama Amerika lah ya, gitu dah. Nah, itu kan nama macam-macam. Misalnya kayak gue lah, nama Abel. Di Indonesia ini kan pasti ada nama Abel lain kan? Di kota Jakarta contohnya, pasti ada dong. Nah, tapi kan ada juga yang namanya Nuke, ada yang namanya Ahmad Rifki, dan lain-lain ya. Nah, ini tuh mau menghitung unique name. Jadi, kita tuh tidak menghitung Abel 1, Abel 2, Nuke, Rifki, dan lain-lain. Enggak. Kita hitungnya kayak 4 orang, enggak. Yang unik cuma 3 namanya. Abel, Nuke, Rifki. Nah, itu unique name tuh itu. Di sini ya. Jadi kita mau count distinct name. Jadi kita mendisting suatu nama dan kita hitung gitu. Nah, mungkin tadi pertanyaan Rifki bisa juga dijawab ke sini ya. Jadi nama itu kan string ya. Nah, ini count itu buat agregasi juga. Ya konteksnya ke sini juga bisa. Jadi menghitung nama unik dari orang di setiap kota atau negara bagian tuh ada apa aja sih gitu. Jadi langsung ke penjelasannya ya. Maksudnya apa ini? Contoh di state atau di negara bagian AK, di mana gendernya female, itu ada 900 ada 993 unique name. Nama cewek di Amerika tuh apa sih? Siapa sih? Taylor Swift misalnya ya. Atau siapa lah ya contoh. Gitu ya. Nah, ada 993 nama unik. Namanya ya. Tapi orangnya ada 194.634. Jadi di antara 194.000 ini, di negara bagian AK, yang gendernya perempuan, nama mereka yang unik tuh cuma 993. Gitu loh maksudnya. Jadi ke yang baris lain bisa juga ya dibaca sendiri ya. Nah, tapi cara nampilinnya gimana ya? Cara nampilinnya kayak gini. Sum number atau total number person, total orangnya gitu. Terus dihitung unique name-nya, state, gender. Nah, ini kan udah ada 2 kolom nih yang normal. Kolom normal ini kan state, gender. Nah, itu group by state, gender boleh. Group by 1, 2 boleh. Tapi group by all boleh. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya. Average. Rata-rata. Ya kan? Average number. Rata-rata manusianya. Average number. Ini kita tambahin round, 2, apa itu? Nanti gue jelasin. Tapi ini ada keterangan juga sih di sini. Pembulatan jadi 2 angka di belakang koma. Round, dibuletin. State dan year. Gitu ya. Contoh, di negara bagian AK, di tahun 1910, itu rata-rata manusianya itu ada 7,187 sekian. Kalau dibuletin tuh kayak gini, 7,19. Ini round, pakai round caranya. 7,6363 itu kalau dibuletin 7,64. Gitu. Jadi ini jumlah manusianya gitu ya. Ini 7.000 ya maksudnya. Gitu. Gitu ya. Ya mungkin ini nggak relevan ya, kayak apa sih rata-rata manusia emang perlu gitu ya. Ya nggak harus relevan, ini kan cuma cuma contoh. Gue cuma mau nunjukin contoh penggunaan fungsinya maksudnya.
gitu ya. Ada yang mau tanya sebelum ke string? Habis ke string kita praktek. Dari tadi teori. Nggak ada yang tanya? Oke. String function. Jadi dari tadi tuh yang agregat itu ya biasanya buat angka, tapi nggak selalu buat angka juga. Nah sekarang ke string. String itu untuk ya string udah pasti ya. String itu tipe data yang kata, kalimat gitu ya. Jadi kita bisa melakukan proses manipulasi pada tipe data string seperti left, right, concat, upper, lower, dan lain-lain. Contoh aja langsung ya. Kita mau contohin left dan upper. Contoh, select dari kolom language. Kita selectnya dari kolom language ini kita left, 3, S lengkot. Keterangannya adalah ambil 3 karakter, termasuk space jika ada, dari kiri. Jadi ambil dari kiri, itu sebanyak 3. Jadinya apa nih lengkot? Lihat aja lengkot ini ya. Nih. Gue sengaja nampilin kolom language yang asli, supaya tahu ini tuh asalnya apa, terus jadi apa. Ini Frisian, apa sih? Asamis ya, Asamis, Guarani, Hausa gitu ya. Itu diambil dari 3 dari kiri. Jadi free, ASS ya kan, gua, how, nih kayak gini. Seandainya ada free spasi sian gitu, seandainya ada FR spasi isian gitu, maka kalau diambil 3, spasinya itu ikut ke dalam lengkot ini. Gitu. Ini sama, left language, 3 sama, tapi bedanya ditambahin upper. Jadi yang kecil-kecil ini, jadi kapital semua gitu doang sih. Gue cuma mau nampilin itu doang maksudnya. Terus language, terus number of words ini kolom-kolom biasa ya. Nah, kalau string function itu nggak perlu pakai group by, jadi langsung aja gitu. Karena itu tuh cuma kayak motong elemen doang gitu, motong kolom aja jadi oh 3 karakter atau berapa gitu doang sih. Sekarang right, concat, dan lower, jadi ada 3. Kita concat first name, spasi, contact last name. Kalau digabung, concat tuh buat menggabungkan ya. Nah, kita kasih alias juga contact full name. Jadi first name, kita tambah sama spasi, kita tambah sama last name. Kalau digabung jadi apa? Jadi ini. Brady Walker, Lino Rodriguez, ya kan? Isabel de Castro, dan lain-lain. Ya kan? Itu concat buat ngegabungin. Boleh nggak kita ngegabung sama angka? Nah, itu pertanyaan. Kalau angkanya itu tipenya integer, nggak bisa, pasti error. Tapi kalau angkanya diubah ke tipe string dulu, itu bisa. Ini font ya, font ini cuma dimunculin doang. Nah, ini sekarang concat menggabungkan lagi. Nah, sekarang kita ambil right ya. Right itu artinya dari kanan kita ambil 4. Ini ya, gue sengaja nongolin font yang biasa di sini. Kita lihat dari kanannya font, kita ambil 4 nih, jadi 1555. Ini kan ada nih 1555. Terus 2555, ini kan 2555. 5555, 5555, gitu kan, dan seterusnya. Jadi dari kanan kita ambil 4. Terus kita concat sama XXX gitu ya. Jadi XXX 1555, XXX 2555. Ini ceritanya sebagai secret phone number kan kadang kalau di acara-acara atau di mana gitu ya, ada undian gitu kan, terus menang nih ke si orang A. Ini pemenangnya dengan nomor HP 0811 XXX. Nah, ya itu bikinnya kayak gini ceritanya. Terus country itu gua lower, jadi kecil semua. Karena kan kalau nama negara atau nama orang itu kan harus huruf depannya kan nama kapital ya huruf depannya. Jadi Singapura S-nya harusnya harusnya besar. Tapi ya ini gue lower. Jadi kecil semua. Tujuannya buat apa? Ya buat ngasih lihat aja. Ini fungsinya kayak gini. Doang sih. For example of string manipulation. Jadi ini contoh lebih lanjut lagi. Ini kemarin ya ada yang nanya.
di Discord. Jadi gue kasih contoh dari Discord, cuma sekalian gue bahas ya. Q itu question maksudnya. Tampilkan full name customer beserta kode nama customer tersebut yang dibuat dengan gabungan satu huruf dari kiri dari setiap nama depan. Dan belakang customer tersebut dan nama depan customer tidak dimulai dengan huruf vokal. Dan tampilkan panjang karakter nama terakhir dan urutkan berdasarkan panjang karakternya secara descending. Panjang juga. Yang pertama, tampilkan full name customer beserta kode nama customer tersebut. Jadi, contact first name, spasi, contact last name, as full name, ya kan? Concat. Kalau ngegabungin itu concat. Yang kedua, tampilin kode nama tersebut yang dibuat dengan gabungan satu huruf dari kiri dari setiap nama depan. Ini ya. Ini nama depan, ya kan? Concat first name. Kita ambil satu karakter dari kiri, yaitu left contact first name, koma 1. Ini kan namanya apa nih? Zbizek, ya kan? Depannya Z kan? Nah, kita ambil Z-nya maksudnya. Nih, Z. Terus habis itu left contact last name, koma 1. Ini apa? Pierre Zeniewicz, ya kan? Ya, kita ambil P-nya. Jadi ZP, nama code name-nya. Z dan P, tapi kita concat jadi ZP. Gitu ya. Raanan Altagar. Ya udah, R dan A. Gitu. Karena di ini memang aslinya ya, first name-nya itu Ranan, yang last name-nya itu sini, Altagar, GM, gitu. Terus, begitu ya, paham ya? Nah, terus yang ketiga, kita tampilin panjang dari karakter nama terakhir. Ya udah, ini contact last name, kita tambahin length. S length of last name nih. Jadi Zbizek Pierre Zeniewicz ini panjangnya 15. Hitung aja nama hurufnya. Ada 15. Panjang nama ini ya, panjang nama terakhirnya maksudnya. Jadi si Pierre Zeniewicz ini ada 15. Oke. Nah, tapi di filter di mana nama depan customer tidak dimulai dengan huruf vokal. Jadi where contact first name kita ambil left, koma 1 supaya apa? Kita dapat satu huruf paling kiri, paling depan ya kan. Contohnya Zbizek, ya Z depannya kan. Ranan, R, Michael, M gitu kan. Nah, kita dapat M, R, Z dan seterusnya. Terus kita lower. Jadi Z kecil, R kecil, M kecil, J kecil dan seterusnya. Kenapa? Habis ini gue jelasin. Not in A, I, U, E, O. Kecil semua. Jadi yang Z, R, M, J dan seterusnya tidak dalam bagian A, I, U, E, dan O. Pertanyaannya, kenapa harus lower? Supaya seragam, kecil semua. Kalau upper boleh nggak? Boleh aja. Besar semua. Jadi, kalau lower ya ini A kecil, I kecil, U kecil, dan seterusnya. Kalau upper ya maka ini harus A kapital, I kapital, dan U kapital, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau nggak pakai lower dan upper, kenapa? Boleh nggak langsung left contact first name, koma 1? Ya boleh-boleh aja. Itu kan nama depannya juga kan, huruf depan kan? Ya benar sih. Tapi gimana kalau ada orang yang nama depannya memang, ini kan huruf besar semua ya, Zbizek, Ranan, R-nya, Z-nya huruf besar semua. Tapi gimana kalau ada orang yang memang depannya tuh ada huruf kecil gitu di datanya? Ya kita nggak tahu kan. Makanya kita seragamin kecil semua atau besar semua gitu. Itulah kenapa lower atau upper gitu ya. Order by 3 descending. 3 itu apa? 1, 2, 3. Jadi urutannya dari sini ya. Diurutkan berdasarkan panjang namanya descending gitu. Begitu. Ini kayaknya contoh terakhir deh yang ini. Apa lagi ya? Oh, udah. Habis itu kita praktek ya. Sekarang jam setengah 10, masih ada sejam. More example of aggregation and string function. Jadi select
left product code, koma 3. Jadi dari product code itu kita ambil 3 karakter dari kiri, ya kan? Kita kasih alias prod name, prod code maksudnya. Oh iya, by the way, kalau kalian nggak kasih alias nih, ada fungsi-fungsi kayak gini, itu namanya nggak jelas nanti. Nanti kita praktek deh ya. Terus, sum dari quantity order dikali price each. Jadi ini bisa juga kayak gini loh sebenarnya. Jadi ini ada table order detail, di mana ada quantity order, jadi kuantitas barang yang diorder, sama harga dari tiap barang itu. Nah, kita tuh mau mengalihkan itu, gitu. Dapatlah ini total revenue ya, kita sebut nih ya, 3714 dan lain-lain. Nah, tapi eh, kita mau menjumlah lagi, gitu. Jadi kita sum, berdasarkan kita group by sama prod code ini. Gitu, group by satu. Satu tuh ini ya, kolom satu. Having total revenue lebih dari 5.000. Total revenue itu apa? Ini total revenue. Adalah agregasi dari sum, quantity order dikali price each. Having ini apa? Belum pernah kan? Basically sama kayak where, tapi karena total revenue dari hasil agregasi, maka mesti menggunakan having. Jadi kalau ditanya, kapan pakai having, kapan pakai where? Jawabannya apa? Jawabannya adalah, having itu dipakai kalau kolom total revenue, atau kolom apapun itu dari agregasi. Contohnya, ya ini, sum atau count ya, contohnya tadi ada banyak ya, max, min, dan lain-lain ya. Tapi kalau dia kolom normal yang memang bukan kolom hasil agregasi, yaitu where. Gitu aja sih. Order by total revenue descending. Begitu. Jadi kita mau nampilin nih produk code S18 itu berapa sih total revenue-nya? Ya segini gitu. Gitu ya. Udah habis? Ada yang mau tanya? Kita bakal ke praktek. Mas, mau nanya Mas, Ya. kalau di BigQuery ini nanti ada ini nggak Mas, komen misal buat logic if else gitu, misal kalau di Oracle kan ada decode gitu ya. Nanti di BigQuery ini bisa seperti itu nggak sih Mas? Mau nanya itu aja. Oke, ada. Ada namanya case when ya. Jadi eh, ketika ini maka ini gitu. Ketika ini maka ini ada gitu. Oke Mas, thank you. Oke. Sebentar. Nih ya, ini BigQuery dari Partnatek. Nanti gue kasih aksesnya. Yang belum tulis email, tulis aja. Ini project ya. Ini project, sekali lagi gue ulangin. Ini project, ini project. Terus, ini nama dataset. Nama dataset, nama dataset. Gampangnya ini nama database. Di dalam database itu ada nama table. Ini table, 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 dan lain-lain ya. Ini juga sama, shop dataset ada table, table, table ya. Gitu. Ini gue nggak tahu siapa yang update ya, tapi kalau kalian belum punya akses BigQuery berarti yang update ya si Mas Bio. Kita coba ke ini ya, customer ya. Lihat-lihat aja dulu. Ini skema, sekali lagi gue ingetin ini skema atau struktur tabelnya ada apa aja gitu. Ini tipe datanya. Ini detail, barisnya 122. Nah, ini preview buat lihat ada apa aja sih gitu. Gitu ya. Terus ini bahasanya apa? Lineage atau line edge ya. Pokoknya ini itu artinya table ini tuh terhubung dengan table mana, table lain nggak gitu loh maksudnya. Tapi ini nggak usah, nggak apa-apa sih. Langsung aja ditambahin
di sini create SQL query atau boleh dari sini query in new tab boleh. Gini aja ya, bebas sih sebenarnya. Kita select bintang aja dulu buat lihat semua ada apa aja sih. Nah, ini tuh nongol sendiri ya, penulisan dengan cara kayak gini tuh. Tadi kan kalian lihat sendiri ya. Ini tuh nongol sendiri. Ini nama project, ini nama dataset atau nama database, ini nama table. Tapi boleh nggak tanpa nama project? Boleh, hapus saja. Nah, tapi ini hapus juga ya, ini kutip miring ini. Boleh-boleh aja, gitu. Tapi kalau tanpa nama dataset boleh nggak? Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, tadi kan kita bisa praktek banyak hal ya. Misalnya, kita mau mengkoncat nama full name ya. Ini kan lihat ya, kontak last name sama first name kepisah, gitu ya. Kita mau menggabungkan itu. Ya, caranya itu tadi. Concat, nama depan dulu dong, ya kan? Atau nama belakang deh gantian. Nama belakang, concat, kontak maksudnya. Kontak last name, koma, kontak first name. Sekalian gua kasih lihat ya. Kalau nggak pakai alias itu jadi apa sih? Tuh, lihat nama kolomnya. Nggak jelas kan? F0 underscore apa itu? Makanya kita kasih alias. Apa ya? Nama kebalik gitu aja lah ya. Ini bebas kok, alias itu bebas. Tapi kan nggak ada spasi ya, jelek kan? Nah, makanya kita tambahin spasi di sini. Nah, ini kita tambahin kutip kayak gini ya, spasi, Ctrl Enter. Nah, ini kan lebih bagus kan melihatnya. Nah, ini yang tadi gue bilang di contohnya di sini. Kenapa harus lower? Nih kan harus lower, harus dikecilin semuanya atau upper, pokoknya salah satu lah. Kenapa nggak? Ya udah langsung aja left kontak first name, koma satu ambil huruf depannya. Karena kenyataannya bisa aja ada nama yang kayak gini nih. Ini kan W huruf besar ya. R huruf besar. Nah, ini D-nya kecil gitu. Makanya itu alasan kenapa ya udah diseragamin aja mau upper atau lower gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita mau nampilin semua kolom tapi itu kan kok semua kolom kayak gini kan star kan. Tapi nah ini gimana? Masa dihilangin gitu kan? Sementara gue mau kolom ini ada tetap gitu. Ya udah kolom star, koma gitu aja, koma. Jadi ada tambahan. Kalau kita geser paling ujung nih nama ini kolom tambahan kita kan. Kita mau coba apa ya sekarang? Kita mengkoncat angka ya. Ini sekalian sekalian gua ajarin deh tadi belum sih. Concat customer number, koma customer first name aja ya. Kontak first name maksudnya. Kita Ctrl Enter. Lihat di paling ujung kanan. Nih, 206 Brady, 369 Lino gitu ya. Terus ini kita kasih nama code aja lah ya. Nah ini tapi kita kalau bikin kode jangan nama orangnya dong ya, jangan nama Brady, Lino. Mungkin kita kasih ini ya, right, koma dalam kurung. Ambil berapa ya? Ya ambil 3 lah ya, gitu. Apa ini? Apakah ada error? Oh, ini koma tiganya harusnya di dalam nih. Salah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di square will process itu artinya udah benar.
Itu ya. 206D, 369 no, 169L, dan seterusnya. Nah, kan gue minta ambil 3 ya. Tapi kenapa ini L doang? Itu artinya, ini spasi. Tuh kan, ada spasi kan? Nah, spasinya tuh ikut keambil. Gitu. Ini juga sama ya. No, ada spasi. Tuh. Kalau ini enggak. Tuh kan? D, mentok ini. Gitu. Itu ya. Apalagi tadi, apa aja sih? Right, left, gitu-gitu ya. Banyak lah ya. Kita lihat-lihat explore datanya. Sebentar. Kita lihat ada contoh apa aja tadi. Oh, ini ya. Yang where itu ya. Kita juga bisa tambahin where apa. Misalnya yang kontak last name-nya kontak last name in. Kali ini kita tambahin upper deh. Upper. Terus selain upper kita tambahin dari eh, kita mau ngecek nama dari nama belakangnya. Jadi right huruf-huruf akhirnya maksudnya. Koma 1 gini. Oh, ini kurang kurang kurung. Kurang kurung. Aneh juga tuh kurang kurung. Nah, di mana nama apa huruf terakhir namanya itu misalnya X. Ada nggak sih yang huruf terakhir nama pokoknya nama terakhir dari orang itu akhirannya X gitu ya. Misalnya siapa? Nukeks gitu ya. Ahmad Rifkiks gitu kan. Ada nggak sih yang kayak gitu kan misalnya ya? Z gitu ya. Ini yang nama orang aneh-aneh nih. Oh, ternyata banyak ya, ternyata banyak. Nih ya, Rodriguez, apa nih, Pierre Zeniewicz, terus Citeaux gitu ya, ternyata banyak nama orang yang aneh-aneh belakangnya. W ya, iseng aja. Ya banyak lah ya pokoknya. Ya kayak gitulah. Jadi ini salah satu bentuk eh, string manipulation ya, concat, upper, right, left, dan lain-lain. Gitu. Tadi kita juga belajar untuk mengconcat macam-macam ya. Terus, oh iya, concat itu nggak harus kolom yang ada juga ya. Jadi boleh juga yang kita belum punya. Misalnya HH gitu ya. Misalnya HH sama eh, kontak first name misalnya ya. S nama nama tes lah ya. Nama apa kayak nama tes aja gitu ya. Nih ya, HH Lino, HH Bizek, apa HH Arnold gitu kan. Ya kayak gitu. Itu bisa. Nah, ini satu juga yang belum ada tadi di materi gue baru ingat. Untuk nge-concat itu nggak harus pakai beneran fungsi concat kayak gini juga. Boleh juga kayak gini. Jadi langsung HH sama, maksudnya kolom yang mau digabung sama kolom yang itu, pemisahnya itu bukan koma, tapi kayak garis lurus gitu, yang di atas enter nih kalau di keyboard kalian, yang kayak gini. Jadi garis dua. Itu tuh concat juga, gitu ya. Kita control enter ya. Tuh, sama kan? Ini kita kasih komen ya, biar kalau kapan-kapan lihat paham. Ini concat juga, pakai ini, gitu. Oke, sekarang kita ke database lain. Kita main yang agak besar-besar ceritanya. Jadi kayak ala-ala data engineer ya, kayak ala-ala, oh ala-ala big data gitu.
Kita lihat data-data yang besar ya. Amerika Health Ranking ya, coba cek-cek aja. Nah, kolomnya yang banyakan deh. Tabelnya yang banyakan. Mana ya? Ini kalian bisa juga kok, apa namanya, coba-coba explore ini ya, yang ada di sini. Chicago Crime. 8 juta baris. Sebenarnya banyak yang lebih besar, tapi kita coba dulu aja. Query in new tab. Atau boleh juga langsung di sini. Atau boleh juga langsung di sini. Bebas ya. Tapi tambahin aja sendiri deh di sini. Select, start from, apa tadi nama datasetnya? Chicago Crime ya. Chicago Crime.crime. Karena ini table besar, 8 juta, jadi jangan select star doang. Batasin dulu ya, kalau cuma mau sampel doang, batasin aja. Tips nggak panik supaya, apa sih? Supaya nggak panik pas salah query. Nggak panik apa maksudnya? Salah query gimana maksudnya? Nah, ini kan nggak bisa ya, by the way. Kita tambahin nama projectnya. Jadi, eh, kalau projectnya banyak ya, tambahin aja. Gitu. Nah, tambahin nama project itu pakai pakai kutip yang miring ya, yang kayak gini nih. Yang kayak gini. Big query public data dot. Nah, ini hapus, terus kita tambahin penutupnya di sini. By the way, Nuke, maksudnya gimana? Biar nggak panik apa sih? Salah query panik tuh gimana maksudnya? Kalau kamu nggak bisa open mic, chat aja. Nah, ini ya, ini isi dari table yang besar. Oh iya, tadi kan gue bilang, kalau tabelnya besar, 8 juta, sejuta, atau berapapun gitu ya, makin besar. Kalau bisa jangan select star doang. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan. Karena kalau kalian lihat nih di sini, ini kan besar ya, 1,5 giga gitu ya. Nah, itu dia akan ngebaca data data yang besar juga loh gitu. Kalau data yang terbaca semakin besar, maka kita nge-query gini tuh ada duitnya loh, ada cost-nya, ada biayanya loh. Gak gratis ini. Kecuali yang data-data kecil ya gratis. Tapi maksudnya kalau datanya besar yang dibaca, kalau select star tanpa limit kan itu besar kan, berarti ngebaca semua kan. Itu ada cost-nya gitu. Sebagai data engineer ya kita harus perhatiin juga gitu. Walaupun mungkin bukan tugas kita untuk menurunkan ya kalau untuk level junior bukan ya, tapi ya at least aware lah bahwa cost itu tuh ada duitnya gitu. Jadi jangan table-table besar tuh jangan select star doang. Tapi kan kalau tadi kecil ya, customer ini nih cuma 122 ini select star nggak apa-apa gitu. Ini close aja. Nah, kalau cuma mau explore gini aja, limit limit berapa gitu. Nah, kita lihat nih apa yang bisa kita eksplorasi dari sini. Nah, ini menarik ya. Gue pengen mempraktekkan menulis latitude sama longitude menjadi location. Latitude, koma, longitude, koma, location. Ctrl Enter dulu aja. Nah, ini kan kita panggil biasa. Anggaplah location-nya nggak ada. Anggap. Gimana cara nongolin ini? Caranya, kita bikin sendiri pakai concat. Concat,
Atau tadi kita pakai yang versi nggak pakai concat ya. Soalnya tadi udah kebanyakan concat. Kan yang nggak ada itu kan ini kan, yang si kurung ya. Ya udah, kurung kayak gini, ya kan? Terus pakai ini kan yang garis lurus kayak pipa gitu, ya kan? Nah, itu kita gabungin sama apa? Yang 41. 41 ini apa? Oh, latitude. Latitude. Latitude, ya kan? Terus ada komanya, ya kan? Ada koma. Kalau gitu tambahin lagi. Pipa, string apa? Stringnya koma. Nah, kalau kalian nggak yakin, aduh ini jadinya apa ya? Bener nggak ya? Ya udah, ini dulu aja running. Sambil lihat ya ini. This query will process 121 megabyte. Itu kecil sih. Tapi kalau tadi yang giga-giga ya, itu udah besar. Makanya mesti pakai limit. Tapi udah running dulu aja kalau cuma mau ngecek. Ya. Oh, ternyata jadinya kayak gini. Gitu kan. Kalau gitu kita tambahin. Ini kita tambahin lagi koma ya. Supaya locationnya nongol. Nah ini tadi kan. Ternyata baru kayak gini nih hasil bikinan kita. Ya udah kita tambahin pipa lagi yang kayak garis itu. Ini kan mau yang ini kan minus 87 nih. Berarti ini dong longitude kan. Berarti longitude. Terus habis itu tutup kurung kan. Ya udah berarti pipa lagi. Bikin string kosong penutupnya gitu. Kasih alias location versi concat. Koma. Kok koma? Ya iya ini kan ada kolom baru. Ada kolom lain. Gitu. Control Enter. Nah, itu. Wah, tapi kok beda? Ini kan tanpa spasi ya. Kalau gitu ini tambahin. Tambahin spasi di sini. Control Enter. Nah, gitu. Sama kan? Gitu. Jadi, seandainya location-nya nggak ada, ya kita bisa bikin sendiri juga sih. Gitu. Nah, ini aku lagi baca chat ya. Dari Nuke. Ini direct message. Cuma nggak apa-apa. eh gue bacain aja. Karena ini umum kok sebenarnya. Jadi intinya Nuke itu eh, mungkin kadang panik kalau salah query ya. Tapi yang dia maksud itu adalah eh, suka jadi bingung kalau input query-nya salah. Makanya agak panik kalau query-nya nggak works. Minta tipsnya supaya tetap kalem kalau salah query. Ini tuh konteksnya apa sih? Pekerjaan atau apa gitu ya? Maksudnya panik. Sebenarnya gini, nggak perlu panik sih, nggak apa-apa. Ya latihan-latihan aja. Nanti habis ini kan gue coba grand access ke BigQuery ya. Jadi kalian bisa latihan, terutama Nuke bisa latihan. Eh, ya nggak perlu panik sih, maksudnya nggak apa-apa, nggak dimarahin juga. Makanya tergantung konteksnya apa ada yang marahin atau gimana. Tapi enggak sih kalau salah ya nggak apa-apa, nggak usah panik. Bisa bullying juga kok. Ini kan nggak harus dihafal. Ini gue bisa ngajarin karena gue udah sering aja. Tapi maksudnya kalau lupa ya bisa di googling nggak masalah banget gitu. Jadi nggak perlu panik seharusnya gitu. Kecuali ada hukuman ya, ya boleh lah. Tapi ini kan kalau konteksnya pekerjaan kan ya nggak perlu panik lah, nggak apa-apa gitu. Kalau salah nggak apa-apa, wajar kok. Semua orang pernah membuat kesalahan. Gitu ya. Oke. Ya semoga yang lain juga bisa belajar lah. Ada kolom apa lagi ya kita explore ya. Ini yang string ya, nanti habis ini yang ke agregat. Nah ini, gue kepikiran sesuatu. Ini yang primary type, ini kan ada criminal sexual assault, crime sexual assault, robbery, 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 dan battery, dan lain-lain ya. Entah ini apa gitu. Oh ini tipe kriminal ya maksudnya. Siapa tahu ada yang nanya,
garis miring, bintang, bintang, garis miring buat ini ya, buat komen panjang ya. Contohnya, tunjukkan atau hitung ya, hitung kali ya. Hitung seberapa banyak tipe kejahatan, tipe kejahatan, dan berapa kasus gitu aja kali ya bahasanya ya. Jadi, berapa banyak sih yang criminal sexual assault, berapa banyak yang crime sexual assault, berapa banyak yang robbery, berapa banyak yang robbery, dan lain-lain, banyak ya. Gitu. Jadi, kita coba hitung. Nah, tapi selain itu, coba kita lihat ya, ada kolom lain nggak ya yang bisa kita coba tampilin lagi ya? Itu dulu aja deh ya, nanti sambil jalan aja ya. Jadi select, dia apa nama kolomnya? Primary type ya. Primary type from apa ini? Ini ya, from table ini. Kalau males di copy aja. Nah, kita mau munculin setiap ini itu eh, berapa banyak sih gitu ya. Jadi ini dimunculin 2 kali, koma, count dari ini. Tapi kita tambahin distinct, distinct sebagai banyaknya kejahatan. Error, ini kita titik koma ya. Titik koma itu menandakan akhir dari sebuah query, query statement gitu. Error, tahu nggak kenapa? Karena ingat tadi di materi apa namanya, materi agregat, kalau mau nampilin atau menggunakan fungsi agregasi, mesti tambahin group by ya kan. Jadi group by satu boleh atau group by primary type. Gitu. Order by ini primary type boleh atau order by 2. Descending. Ceritanya kita mau lihat kejahatan paling banyak tuh apa aja sih tipenya. Nah, ini kita highlight, kita enter. Control enter maksudnya. Oh, alah, count, iya, count distinct ya, pasti satu lah. Orang yang unik kan, ya kalau gitu distinctnya kita hapus, lupa. Pantesan kok satu semua. Jadi jangan count distinct ya, count biasa maksudnya. Nih, ini pencurian, terjadi kejahatan sebanyak, berapa banyak nih? 1.693 kali, gila ya. Ternyata di Amerika sana, itu terjadi pencurian 1.693 kali. Banyak banget. Ini baterai apa nggak tahu. Baterai atau apa sih? Narkoba segini banyak. Terus criminal trespass ya segini ya gitu-gitulah. Prostitution segini. Itu kita bisa tahu seberapa banyak kejahatan itu terjadi di sebuah negara. Kayak gitu contohnya. Kita select start lagi, kita explore. Nah, ini di komen aja. Cara komennya tuh di highlight. Kontrol tanda tanya. Nah, tuh jadi komen dua-duanya. Terus ini dipilih. Terus kontrol enter. Karena kalau ini di highlight, error dia. Karena kan kita lagi nggak menggroup by, ngapain maksudnya nggak pakai fungsi agregasi kan, ngapain group by gitu. Nah, ini kita mau lihat-lihat lagi ya. Ada apa aja sih? Nah, jadi kepo nih. Ini kita highlight lagi, kita kontrol tanda tanya, supaya komennya hilang. Nah, gue pengen tahu, kapan sih pertama kali
kejahatan itu terjadi, tipe kejahatan itu. Caranya adalah kita tampilin aja date ini, date. Tapi kalau pertama kali ya min, berarti min date as pertama kali kejadian. Gitu. Ada lagi nggak sekalian? Ntar ini pasti ini bakal kita hapus ya. Ini error karena ada ini. Tapi kita ketik-ketik dulu, baru ntar kita munculin dan ini kita hapus. Siapa tahu ada yang kita bisa explore ya. Sekalian latihan. Ini ditangkap true, false, 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 domestic. Oh ini mungkin orang sono kali ya. Terus apalagi ya yang bisa kita explore ya. Oh ini ada tahun nih. Apa deh ini aja ya yang date tadi ya. Udah itu dulu deh. Ini termasuk eksplorasi data nih kayak gini. Nih. Oh iya, ini kan order by two ya. Tuh sekarang ini ya. Jadi kita urutin berdasarkan tiga sekarang. Karena kolomnya jadi tiga dan kita mau ngurutin berdasarkan banyaknya kejadian. Jadi urutin berdasarkan tiga. Control Enter. Ini pencurian pertama kali kejadian tuh 1 Januari. Buset, jam 1 pagi. Orang habis tahun baruan ada pencurian. Dan ini terjadi sebanyak 1.693.000 kali di negara sana. Dan pertama kali kejadian 1 Januari. Ini 1 Januari semua dah. Nah, ini ada yang beda nih. Robbery, perampokan ya. Beda jam doang ya. Mantap. Ini beda jam juga. Semua 1 Januari banyak banyak kriminal ya ternyata ya. Habis tahun baruan langsung kriminal nih. Nah ini non kriminal 2013. Ini penjualan manusia ya 2010. Ya kayak gitulah. Ini termasuk eksplorasi data gitu. Kita coba eksplorasi ke tabel lain. Ada apa aja sih? Kita cari nama dataset yang kelihatannya kita apa namanya? Kayak contoh ini kenapa tidak ada perintah limit? Lupa sih sebenarnya. Lupa. Walaupun gue ngajar gue lupa. Tapi harusnya ada limit ya. Tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Karena gini, eh, ini kan kita mau menghitung ini ya, banyaknya banyaknya tipe. Tipe itu kan nggak banyak, cuma 36 nih tadi. Tapi kalau nampilin semua data, ya itu banyak. Tapi kalau cuma tipenya, itu kan berkelompok. Kalau kelompok pasti sedikit, gitu. Makanya nggak apa-apa, nggak ada limit, gitu. Gue baru ingat juga. Gitu ya, semoga menjawab ya tadi ya, Hamida ya. Kita coba lihat ke database lain yang kelihatannya dari nama-namanya mungkin kita bisa bisa paham-paham dikit ya. Apa nih Bitcoin? Kurang paham Bitcoin gue. Coba yang lain deh. Ini apa nih? Food. Kayaknya datanya kurang ini ya, kurang jelas. Coba yang lain lagi ya. Show more ini banyak data nih, BigQuery Public Dataset. Jadi bisa diekspor kok. Makanya kalau kalian udah dapet nanti, eksplor-eksplor aja.
Oh iya, so far ada yang mau tanya nggak? Terutama kalau yang pada switch karir gitu ya, gue khawatir kalau nggak paham sih. Ada yang mau tanya nggak? Nah ini lagi-lagi dataset crime di London ya. Ada 13 juta. Kita lihat previewnya dari sini. Ini major kategori, ini apa sih? Bacanya borough ya atau apa sih? Minor kategori ini apa pemerkosaan ya. Tahun berapa dan lain-lain. Kok rep-rep semua dah. Nah, mungkin kita penasaran. Ini minor kategorinya ada apa aja sih? Sama major kategorinya ada apa aja sih? Masa ini so far sejauh mata memandang rap semua gitu kan? Dari 13 juta kan nggak mungkin dong sebanyak itu ya. Rap semua, pasti ada yang lain ya. Nah kita coba kalau gitu, ini close aja. Ini di bawah sini aja deh. Gak usah bikin worksheet baru. Tambahin titik koma. Ini kita copy, select, start from nama tabelnya ya. Tadi ini nama datasetnya apa nih? London Crime. London Crime. Terus nama tabelnya adalah Crime by LSOA. Karena ini besar, jadi limit 100 saja. Ya, limit 10 juga cukup sih, orang kita cuma mau sampling-sampling aja kok. Nah, kita tuh mau tahu ceritanya. Di major kategori itu ada apa aja sih? Jadi, distinct major kategori. Nah, kalau di distinct itu kan jadi semakin sedikit. Karena kita cuma ambil apa ya, per kategori kan. Jadi, nggak pakai limit nggak apa-apa kalau ini. Gue yakin nggak akan besar sih. Nah, itu ya. Itu major kategori cuma berapa ini? Cuma 9 ternyata. Jadi dari 13 juta data, ya 9 ini aja yang berulang-ulang terus gitu ya. Nah, kita mau coba filter aja, iseng-iseng aja ya, where major kategori sama dengan violence against the person. Kita sekalian praktekin yang waktu itu ya, biar jangan lupa. Like, violence person. Kira-kira kira-kira kalau like-nya kayak gini, V-nya kecil, ininya besar, ada nggak? Kira-kira aja. Limit 10. Kita praktekin ya, biar tahu ya kita coba-coba aja. Nggak ada. Kenapa? Karena itu besar tadi P-nya. Gitu. Nah, ada kan? Nah, kalau mau kecil ya ini dikecilin. Nah, ini harus kecil juga kalau gitu. Nah, gitu. Ada kan? Gitu ya. Nah, kita lihat kira-kira apa yang bisa diekspor di sini. Violence against the person. Apakah selalu murder? Ini dari... Oh, cuma dikit ya datanya. Oh iya kan di limit 10. Pantesan. Nah, kalau gitu distinct minor kategori. Pasti ada yang lain dong. Pemukulan, nggak harus mati kan.
Nah ini kita hapus saja. Banyak ya, murder, harassment, pelecehan, wounding ya, apa ya, wounding, luka ya, apa sih? Common assault, other violence, dan lain-lain ya. Ya kayak gitu. Terus kita mau tahu per kategori ini berapa banyak sih orang-orangnya. Kalau gitu sama kayak tadi, count listing. Terus ya udah ini minor kategori. Terus ini tambahin bintang lagi karena gue masih mau lihat ada apa aja. Harusnya tambahin limit sih, tapi udahlah sekali ini. Nggak apa-apa. Ini apa sih? Oh, iya, group by, lupa. Group by all aja ya. Pasti group by all, karena ini kan star, jadi banyak. Itu. Error apa nggak nih? Bener ya? Abaikan aja kolom count listing yang punya kita tadi, karena kita bukan mau lihat itu sekarang. Kita mau lihat kolom lain, ada apa aja yang bisa kita ekspor, maksudnya itu. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita mau lihat year, month. Oh, ini yang tadi ya. Nah, kita mau lihat em, year, kita gabung sama month. Terus kita tambahin pemisah ini. S, tanggal. Bukan tanggal, waktu lah ya, waktu kejadian. Koma. Nah, nah ini lupa dikasih ini ya, lupa dikasih apa namanya? Alias ya. Jadi ini adalah boleh nggak aliasnya sama kayak aslinya? Boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa ya beda. Jadi ini count dari minor kategori. Jadi ada pembunuhan di 2009, 2008 bulan 9. Itu ada satu, di 2008 bulan 2 ada satu. Ini unik semua ya kayaknya ya. Iya, setiap bulan berarti satu ya. Artinya nggak ada yang 1 tahun tuh 2 kali kayaknya kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau mau tahu, siapa tahu ada yang 2 kali kan? Nah, itu bisa juga. Order by, ini kan kolom kedua. Kalau itu order by to, descending. Siapa tahu ada yang dalam satu waktu tuh kejadiannya banyak gitu. Ternyata nggak ada ya. Jadi adil ternyata semua. Masing-masing kejadian itu terjadi sekali aja pada waktu tertentu. Gitu. Kalau gitu kita mau tahu juga dalam 1 tahun tuh berapa sih kejadiannya? Mungkin dalam bulan aja ya. Dalam bulan ya, month ya. Month kayak gini. Kita pindahin ke bawah aja deh biar lebih rapi. Order by apa nih? Order by satu sekarang ya. Habis ini aku jawab ya, bentar ya. Nih, jadi di bulan 1 itu kejadiannya 1 kali. Di bulan 4 kejadiannya 1 kali. Di bulan 9 kejadiannya 1 kali. Ini 1 kali semua ya? Iya, 1 kali semua kayaknya. Ya udah ini intinya buat mencari tahu
kalau dikelompokkan berdasarkan bulan, itu ada nggak sih yang dalam satu bulan kejadiannya berkali-kali gitu sih, tapi ternyata nggak ada. Nah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan. Kak, itu kenapa di baris 27 ini ada yang pakai garis sama yang enggak? Itu penggunaannya terserah kita atau memang harus ada perintah tertentu? Dia ngirim gambar nih, sebentar. Oh, maksudnya Hamida ini kapan concat pakai garis, kapan yang pakai fungsi concat, maksudnya gitu. Bukan Kak, yang kayak garis dari select ke from, itu kan kayak ada garis lurus panjang gitu. 7 ke 30, 27 ke 29. Ya. Itu kan tadi ada yang pakai, tidak pakai, ada yang pakai. Itu tuh terserah kita atau gimana. Oh, itu maksudnya. Ini bukan. Ini ya dari 27 ke 29 ya, ada kayak garis gitu ya. Iya, Oh, itu mah dari sananya. Bukan kita yang bikin itu. Ini kan kalau balik kan kagak ada kan garisnya. Ini karena ini aja karena aku geser aja kolom-kolomnya tuh. Ada garis nongol, ini dari sononya ini. Gitu. Jadi ini kenapa digeser biar kelihatan lebih rapi aja maksudnya. Jadi select terus kolom apa aja sih yang dipanggil ini gitu gitu doang sih maksudnya. Gitu. Dari sananya itu. Menjawab? iya Kak. Oke. Kita select start lagi aja. Ini kita hapus filternya. Kita hapus juga limit limit 2 aja deh. Kita lihat ada apa aja. Kolomnya ini doang ya. Kita ganti dataset aja. Kita ganti dataset. Data apa ya? Tsunami. Coba kita lihat. Ini angka semua nih. Bolehlah. Ini ada 28.000 ya. Bolehlah kita coba. Kalau 28.000 nggak pakai limit juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai limit boleh lah. Dikit lagi. Bentar ya. Ini ada ID, TS event, year, month, day, timestamp. Jadi kita mau tahu paling awal itu kapan sih tsunami terjadi? Itu min year. Dan paling baru itu kapan? Paling baru yang tercatat di data ini tapi ya. Kan bisa aja datanya nggak update. Nah ini tuh yang pertanyaan Hamida tadi nih. Ini kenapa ada garis? Karena ya emang maksudnya suka merapihkan aja sih. Jadi nongol sendiri nih garis. Itu doang. Tapi itu bukan bukan karena kita kok. Jadi ini paling kapan sih munculnya tsunami? Paling awal kapan? Paling akhir kapan? S, min, year, S, max, year. Apalagi yang mau kita tambahin? Kita munculin? Timestamp ya sekalian ini timestamp ya. Timestamp, koma.
Enggak, ntar aja deh. Nah ini date-nya ya. Date-nya berapa banyak di tahun itu. Jadi ini sum date as total date. Tapi ini kayaknya, oh pakai S ya, dates. Ini kayaknya juga, tunggu. Ngapain kita sum ya? Nggak perlu sih, nggak perlu kita sum. Udah ini dulu aja. Anjir. Ini ngaco ya, masa ada minus 2000 anjir. Coba-coba. Where, year, sama dengan minus 2000. Emang ada, nggak mungkin lah ini ngaco ya. Ini mah ngaco ini. Tapi apa beneran? Enggak, ini mah pasti salah nih datanya, masa minus 2000. Kita mau tahu sekarang rata-rata, rata-rata dari rata-rata dari house damage ya. House damage. Jadi ya sama aja kayak rumus rata-rata pada umumnya. Eh, Ya BigQuery itu akan menjumlahkan semua rumah yang hancur dibagi berapa banyak datanya gitu. Mungkin kita tambahin year ya. Jadi kita bisa tahu per tahun itu mungkin kan kejadian 2 kali ya, mungkin aja gitu. Nah, berapa banyak sih rata-rata kehancurannya gitu. S apa ya? S average houses damage. Tambahin order by 1 descending. Nah, kalau kita ngomongin rata-rata, itu kan pembagian. Pasti ada angka yang jelek kayak gini. Saatnya kita mempraktekkan rounding ya. Round, koma 3. Kali ini 3 aja. Kita buletin sampai 3 belakang koma maksudnya gitu. Tahun 2018 ternyata rata-rata rumah yang rusak itu ada 34.000 rumah. 2004 ada 4.021 dan seterusnya gitu ya. Ini diurutkan dari rata-rata kehancuran rumah paling banyak itu berarti paling kacau di 2018. Sampai 34.000 rumah hancur. Gitu. Tahun 1946 cuma 1. Mantap juga, ini tsunami kecil kali ya? Cuma 1. Oke, kayak gitulah contohnya. Ada yang mau tanya nggak so far sampai sekarang? Materinya lumayan banyak. Ada yang mau tanya? Saran gue, eh, coba belajar dari source lain juga, dari YouTube, dari manapun ya. Karena
nggak bisa mengandalkan bootcamp atau ya program seperti ini gitu. Karena SQL ataupun materi lain kayak Python apapun itu sangat 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 luas. Jadi nggak bisa diajarin total 100% dalam jangka waktu pendek kayak gini tuh nggak bisa. Gitu. Jadi ya maksudnya di sini pasti akan mengajarkan yang memang esensialnya gitu ya, yang penting-pentingnya. Tapi tetap kalau mau tahu banyak ya eh, belajar dari internet atau dari manapun gitu. Kalau salah nggak apa-apa. Gue juga masih melakukan banyak kesalahan juga, walaupun udah kerja lama gitu. Jadi nggak masalah kalau salah. Terus kalau lupa juga nggak apa-apa. Tapi at least yang basic-basic bisa hafal lah gitu. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita sampai di sini. Sampai di jam 10:30 ya, tadi dari 8:30. Minggu depan kita belajarnya tentang materi yang lebih keren lagi tentang DDL, DML, subquery, join table, dan lain-lain. Ini materinya agak sulit. Jadi yang minggu depan semoga bisa diikutin dengan baik ya. Gitu. Ya udah, mungkin itu aja dari gua.